Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi nasta'in ala umri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 240 Sungai Sahut 1 yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang saya hormati. Baiklah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Perkenankan saya pembawa acara pada kegiatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti. Marilah. Acara kedua yaitu acara inti. Acara inti merupakan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Khoridotul SPDI. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 240/6 Sungai Sahut 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang berkenan hadir di ruangan ini. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu guru hebat pada pagi hari ini. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menyampaikan diseminasi yaitu tentang modul 1.4, di mana pada pendidikan calon guru penggerak ini kami telah menyelesaikan modul 1, yaitu dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan yang terakhir ini yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kalau saya bilang SD 240 Bapak Ibu jawab bisa. SD 240 Bapak Ibu guru jawab bisa. SD 240 luar biasa. Bisa Bapak Ibu? Iya, bisa luar biasa. SD 240 bisa. SD 240 bisa. SD 240 luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu pemaparan, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kalau pakai WA nggak bisa ya? Slideshow ya? Baiklah Bapak Ibu, konsep-konsep inti modul dari budaya positif yaitu yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar,
yang kedua yaitu disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi dalam paradigma belajar itu kita ada pendidikan zaman kolonial Belanda dan ada pendidikan paradigma baru, di mana pada zaman pendidikan Belanda kita masyarakat Indonesia pada saat itu memperoleh pendidikan, tetapi untuk mementingkan kebutuhan dari Belanda sendiri, yaitu pada saat itu cuma diajarkan membaca dan menulis. Nah, pada pendidikan paradigma baru sekarang bahwa kita harus mementingkan murid. Jadi kita pendidikan berpusat pada murid. Bagaimana biar murid itu bahagia, datang ke sekolah bahagia. Jadi pada pendidikan paradigma baru sekarang ini semuanya berpusat pada siswa. Pendidikan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa Bu Tika? Ada 6 ya Bu ya. Yang pertama yaitu, masih ingat Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam yaitu kreatif. Masih ingat lagunya? Ingat. Kita nyanyikan dulu ya. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, ada yang tahu tidak Bapak Ibu makna disiplin? Sering kita mendengarnya ya Bapak Ibu ya. Disiplin, apa itu disiplin Bapak Ibu? Iya, terima kasih banyak Bu Dewi. Disiplin itu menaati peraturan. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif di sini kita kadang di kelas ya Bapak Ibu sering memberikan hadiah kepada anak, terutama saya. Memang sepele seperti pensil, pena, ternyata itu kurang efektif dalam penerapan disiplin positif. Nah, efektifnya bagaimana? Nanti kita akan bahas pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima,
yang keempat penguasaan, yang kelima kebebasan, dan yang keenam yaitu kesenangan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu, ada dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang berasal dari luar. Jadi murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, anak murid kita kadang di kelas ya Bapak Ibu, yang misalnya dapat nilainya bagus, kita beri pujian. Kamu hebat sekali, kamu pintar sekali. Nah, ternyata Bapak Ibu tanpa kita sadari ada siswa kita yang merasa minder. Kok dia dipuji-puji, sedangkan saya tidak. Nah, sedangkan di kelas Bapak Ibu kita alami ya, yang pintar-pintar, yang nilainya bagus, ya anak-anak itu aja. Jadi ini menyakiti salah satu murid kita yang ibaratnya kurang pandai dalam materi seperti itu. Nah, apabila anak kita diberikan hukuman, dia misalnya terlambat sekolah, datang ke sekolah. Kita tanya, kenapa kamu sekolah kok terlambat nak? Masuk jam berapa? Jam 7 Bu, saya kebangunan bangun. Kesiangan bangun gitu kan? Tidak dibangunkan sama orang tua saya Bu, jadi saya kesiangan. Nah, kita hukum misalnya, karena kamu datang terlambat, berdiri di depan kelas, berdiri 15 menit. Kadang saya pun seperti itu Bu, sebelum-sebelumnya ya. Jadi itu ternyata tidak diperbolehkan menghukum anak. Jadi si anak ini dia akan merasa dendam, sakit hati, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi nanti seperti apa dalam kita misalnya anak itu bersalah, apakah dihukum tidak boleh, bagaimana? Nah, jadi nanti ada namanya di materi selanjutnya, yaitu kita akan mengenalkan solusinya. Jadi sebisa mungkin memang dihukum itu tidak boleh lagi Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya yaitu yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Jadi ini yang harus kita tanamkan pada peserta didik kita Bapak Ibu. Kita harus menanamkan kepada peserta didik yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi itu berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan lagi dari luar. Emang dari luar bisa, tapi itu kurang efektif. Yang paling efektif itu yaitu motivasi intrinsik, di mana mereka akan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Jadi kalau mereka sudah punya motivasi intrinsik, mereka akan niat bangun pagi, maka bangun pagi tanpa harus dibangunkan orang tua. Jadi sudah sadar, oh saya sekolah jam 7, saya harus siap-siap, saya harus sarapan. Semua disiapkan sendiri apabila si anak sudah memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia tidak memerlukan lagi hadiah atau pujian dari orang lain. Di modul ini Bapak Ibu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Yaitu yang pertama tadi dengan hukuman. Kenapa hukuman ini dimasukkan dengan identitas gagal? Karena yang pertama itu menyakitkan bagi si anak atau peserta didik. Yang kedua tidak nyaman. Jadi si anak ini merasa tidak nyaman setelah dihukum. Yang ketiga memaksa. Yang keempat murid menjadi takut. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam murid menjadi rendah diri. Identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan atau hadiah. Kenapa ini kurang efektif? Karena yang pertama bisa merusak hubungan.
yaitu sifat iri tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi siswa yang lain akan merasa iri apabila ada temannya memperoleh hadiah atau penghargaan. Yang kedua yaitu mematikan kreativitas. Jadi secara tidak sadar kita mematikan kreativitas si anak. Jadi anak berpikiran, sudah dapat hadiah kok dari Bu Dewi, jadi udahlah segini aja, besok dapat nilai segini juga, dapat kok hadiah dari Bu Dewi. Nah, seperti contohnya seperti itu. Jadi mematikan kreativitas si anak. Jadi si anak tidak mau lagi berkreativitas yang lebih karena sudah mendapat hadiah tadi. Yang ketiga yaitu menghukum dengan sistem ranking, di mana Bapak Ibu sudah kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak ada ranking lagi. Kenapa tidak ada ranking lagi? Karena ini tadi mematikan atau anak yang tidak mendapat ranking dia akan merasa rendah diri. Orang tuanya akan merasa kecewa. Oh itu si A dapat juara 1, juara 2, juara 3, sedangkan kamu nggak dapat, nak gimana? Kayak gitu kan. Jadi itu namanya menghukum dengan sistem ranking. Makanya ranking itu sebenarnya kurang efektif dalam menumbuhkan kreativitas anak. Yang keempat yaitu merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama yaitu konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Sebenarnya konsekuensi ini pun kurang efektif 100% dalam menumbuhkan disiplin pada anak. Kenapa? Karena dia penguatannya yaitu jangka pendek. Yang kedua, perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga, ada stimulus dan ada respon. Maksudnya apa? Di sini kita memberikan stimulus kepada siswa dan siswa harus meresponnya. Kadang siswa kita nggak bisa meresponnya, jadi kurang efektif. Yang keempat yaitu murid menghormati peraturan. Selanjutnya yaitu restitusi. Ini yang saya dapatkan Bapak Ibu, ilmu baru dari guru penggerak, dari pendidikan guru penggerak, yaitu restitusi. Jadi dalam menghadapi peserta didik, kita dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama, dengan kita menerapkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi apabila si murid sudah memiliki motivasi dari dalam atau motivasi intrinsik tadi, murid akan bertanggung jawab atas segala perilakunya. Membuat kesalahan itu biasa, tetapi murid akan sadar bagaimana dia menghadapi kesalahannya tersebut. Yang nomor 2 yaitu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang nomor 4 yaitu penerapan restitusi, yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Ada yang pernah dengar restitusi Bapak Ibu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya mau bertanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas belum? Keyakinan kelas. Jadi disepakati idenya dari anak murid kita. Ya, kesepakatan kelas. Nah, bahasa kerennya keyakinan kelas. Pasti sudah ya Bapak Ibu ya? Ya sudah. Jadi itu dirumuskan dari anak-anak. Kita membuat keyakinan kelas anak-anak. Jadi idenya semuanya dari peserta didik kita. Kita hanya menampung. Misalnya ada yang ide, ini Ibu, misalnya kalau di kelas harus sopan. Ada yang kayak gitu kan Bapak Ibu? Ada lagi ide dari peserta didik kita ketika saya membuat keyakinan kelas, yaitu di kelas nggak boleh makan Bapak Ibu. Ada kan kayak gitu? Kalau misalnya
mau permisi ke kamar mandi itu harus permisi dulu, jangan asal lari aja. Dan banyak keyakinan kelas, ide-ide dari murid kita itu kita tampung, kemudian kita buat kesepakatan kelas. Jadi kalau udah sepakat, mana aja yang kita sepakati, poin berapa aja, misalnya 1 sampai 5. Nah, jadi keyakinan kelas itu harus ditaati oleh guru dan peserta didik kita yang ada di kelas tersebut. Ciri-ciri restitusi yang pertama yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang dua, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita tanamkan di sini yaitu lebih kepada karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti sekali tepuk. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali tepuk. Tepuk 3 berarti 3 kali tepuk. Tepuk 4 berarti 4 kali tepuk. Kalau tepuk 5 berarti 5 kali tepuk. Bisa ya Bapak Ibu ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 2. 10 kali Bapak Ibu ya. 5 terus 5 lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Di sini saya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Di sini bukan saya mengajari atau sok pinter atau bagaimana, tapi ini yang pertama memang tugas. Yang kedua memang kita sharing ya Bapak Ibu. Di sini pun saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua, bagaimana cara mendidik siswa, bagaimana kita membaur dengan teman sejawat. Jadi saya pun banyak belajar dari Bapak Ibu. Jadi di sini kita sharing ya Bapak Ibu. Apabila ada ide boleh disampaikan. Jadi kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Ada murid terlambat datang ke sekolah. Jadi ketika kita udah masuk, ada nih kadang murid ada yang terlambat ya Bapak Ibu ya. Pernah merasakan seperti itu Bapak Ibu? Ada ya kasusnya ya. Nah, yang pertama yaitu ada hukuman. Nih murid nih datang terlambat nih. Kita udah mulai belajar. Tik datang. Assalamualaikum Bu. Dia menyampaikan kita kan, maaf Bu, saya terlambat Bu. Nah, kalau kita posisi kontrol kita di penghukum atau memberikan hukuman, kita akan menyuruh apa Bu? Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Bila kita posisi guru sebagai hukuman. Karena kamu terlambat nak, kamu berdiri ya di depan dulu ya, di depan kelas 15 menit ya, biar besok nggak mengulanginya lagi. Nah, kita kadang seperti itu Bapak Ibu, terutama saya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Kamu ini terlambat terus, kamu terus yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Kesiangan bangun Bu. Nah, kita marah-marah ke si anak ini, jadi anak menjadi takut. Yang ketiga yaitu murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, karena kamu terlambat nak, kamu sekarang tulis di buku tulismu sebanyak 100 kali kata-kata, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Nah itu apabila kasus terlambat anak ke sekolah dan posisi kontrol kita memberikan hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Apabila murid datang terlambat ke sekolah, dalam posisi kontrol kita guru memberikan konsekuensi. Yang pertama yaitu guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Nah, kita sudah buat ini ya, keyakinan kelas kan? Iya Bu. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nggak boleh datang terlambat Bu. Nah, sebagai konsekuensinya nak, karena kamu datang terlambat, kamu di kelas sampai
istirahat habis, teman-teman kamu istirahat, kamu melanjutkan pelajaran yang ketertinggalan tadi. Jadi tidak boleh istirahat. Itu posisi kontrol guru apabila di posisi konsekuensi. Yang selanjutnya yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena itu tadi sudah kita buat keyakinan kelas. Jadi guru tegas mengikuti sesuai yang telah disepakati. Yang posisi kontrol yang ketiga yaitu guru sebagai restitusi, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Saya ambil contoh Bapak Ibu, murid kita datang terlambat. Kita tanya, apa keyakinan kelas kita nak? Tidak boleh datang terlambat Bu. Nah sekarang kenapa kamu datang terlambat? Saya kesiangan Bu, ibu saya tidak membangunkan. Nah kita tidak memarahi atau menghukum atau memberikan konsekuensi. Tapi konsekuensi itu sebenarnya bagus ya Bapak Ibu, karena sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat, tetapi kurang efektif. Yang paling efektif itu yaitu kita melaksanakan restitusi tadi. Kita membantu siswa menyelesaikan masalahnya tadi. Jadi apa yang bisa kamu lakukan nak biar tidak terlambat datang ke sekolah? Si anak akan berpikir, saya akan ingin Bu mau beli alarm, jam alarm. Jadi kalau orang tua saya tidak membangunkan, alarm saya berdering 5:30. Jadi saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Nah, jadi kita membantu siswa menyelesaikan masalahnya tanpa harus kita menghukum, marah-marah. Yang kedua yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita keterbukaan antar siswa yang terlambat tadi Bapak Ibu. Siswa itu bisa menghormati dirinya. Jadi dia tidak merasa minder atau merasa bersalah, dan dia bisa menghormati Bapak Ibu guru semua. Coba kalau kita hukum Bapak Ibu, pasti si anak akan merasa sakit hati, bahkan dendam, bahkan nanti sampai dia sekolah ke jenjang selanjutnya, SMP, SMA, bahkan sudah menikah, akan ingat, oh saya loh sama Bu Desi dulu pernah ini dihukum bersihin WC. Jadi diingat selalu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi kira-kira Bapak Ibu, kalau ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, mana yang kita lakukan? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Iya, restitusi ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu kontrol guru sebagai teman. Yang keempat yaitu kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir yaitu tingkatan yang paling tinggi yaitu kontrol guru sebagai manajer. Kita nonton video dulu ya Bapak Ibu ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya.
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, bagaimana Bapak Ibu setelah kita menonton video tadi, kita alhamdulillah menambah ilmu kita ya Bapak Ibu ya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru yaitu kita menjadi manajer ya Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman maupun pemantau, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin yaitu sebagai manajer. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kita ambil contoh lagi Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apabila guru sebagai posisi kontrol penghukum, maka guru akan bilang seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lainnya, memisahkan dari barisan yang beratribut lengkap. Jadi membuat barisan tersendiri. Itu apabila posisi guru dalam posisi kontrol penghukum. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang sama kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah ini kata-katanya ini membuat anak menjadi minder ya Bapak Ibu ya, karena kata-katanya membuat si anak ini merasa bersalah. Apabila kita posisi kontrol kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Ini efektif sebenarnya Bapak Ibu, kita menjadi lebih akrab terhadap peserta didik kita ya. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Jadi karena di sekolah sudah ada peraturan kelas, maka guru ini lebih kepada posisi kontrolnya yaitu sebagai pemantau. Sebagai manajer, maka yang akan guru tanyakan seperti ini: apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan memperbaiki kesalahan kamu ini? Jadi di posisi manajer ini kita membuat si anak ini menyadari kesalahannya apa dan membuat si anak mencari tahu bagaimana solusinya agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib? Jadi kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, yang pertama dia lebih abstrak dari peraturan, yang kedua dia sedikit tetapi mudah diingat oleh peserta didik kita, yang ketiga yaitu berupa pernyataan universal, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing. Makanya sekarang lebih dikenalnya yaitu keyakinan kelas. Yang keenam yaitu semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan
keyakinan kelas tadi. Jadi kita tampung semua pendapat dari peserta didik kita tulis dulu, kemudian kita sepakati poin-poin mana saja yang akan menjadi keyakinan kelas, kemudian disepakati oleh guru dan warga kelas tersebut. Proses pembuatan keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Caranya seperti ini Bapak Ibu, yaitu yang pertama yaitu berdiskusi tentang peraturan kelas, yang kedua merumuskan tentang peraturan kelas apa-apa saja, yang ketiga yaitu peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, kemudian penempelan keyakinan kelas. Jadi hasil kesepakatan tadi kita tempelkan kalau bisa di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi anak semakin membaca, jadi semakin ingat bahwa keyakinan kelas yang telah dibuat adalah ini, jadi mereka harus menaatinya. Keyakinan kelas, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Ini contoh keyakinan kelas yang dibuat. Yang kedua, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang ketiga, disiplin dan bersikap jujur. Yang keempat, bersikap sopan dan menghormati guru. Yang kelima, saling tolong menolong. Yang keenam, hidup rukun dengan teman. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas. Boleh dengan kata-kata yang lain yang dari ide-ide anak murid kita. Jadi idenya bukan dari guru, tetapi dari murid kita. Kita hanya misalnya mengubah kata-katanya menjadi lebih singkat, padat, dan lebih sopan gitu boleh. Segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksudnya di sini apa Bapak Ibu? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setuju tidak Bapak Ibu? Setiap diri kita pernah melakukan kesalahan. Begitu pula dengan anak murid kita ya Bapak Ibu ya, pasti melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak kita misalnya tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, jadi kita panggil si anak ini, kita tanya. Pasti si anak ini punya alasan ya Bapak Ibu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR nak? Ternyata kalau kita gali ini yang saya lakukan Bapak Ibu, bahkan saya sampai menangis ini di kelas ya Bapak Ibu. Maksudnya sedikit demi sedikit dari ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak saya terapkan di kelas. Jadi ketika saya memanggil anak tersebut, ternyata lebih dalam lagi saya memahami si A, si B, si C. Jadi kita berbicara dari hati ke hati, jadi alasannya kenapa. Nah, jadi kalau anak yang nggak ngerjain PR ini Bapak Ibu, ternyata ketika digali, dia ternyata ibunya sudah meninggal. Jadi sedih ya Bapak Ibu ya. Jadi dia menyiapkan semuanya sendiri, sedangkan bapaknya harus bekerja, pagi-pagi udah ke ladang. Jadi dia PR kadang entah di mana, kadang LKS-nya ketinggalan. Ada anak yang seperti itu Bapak Ibu di kelas saya temui. Jadi ketika tahu kita alasan si anak tersebut, oh ternyata ibunya sudah tidak ada. Jadi dia tinggal sama ayahnya, kakaknya tidak ada. Jadi dia mengurus dirinya sendiri. Kadang mandi aja, kadang ibaratnya kalau kita perhatikan mungkin kurang bersih, ada penanya ketinggalan, kita pinjemin pena seperti Bapak Ibu ya. Jadi itu tindakan validasi. Jadi maksudnya validasi bukan tindakan yang salah. Jadi kita arahkan si anak ini bagaimana supaya dia itu bisa kerjakan PR. Bisa misalnya ini nggak ketinggalan, itu nggak ketinggalan. Jadi dia harus bisa menyelesaikan solusi dia sendiri. Insya Allah anak yang seperti itu yang mandiri dari kecil Bapak Ibu, yang insya Allah akan sukses ketika masa dewasanya. Jadi dia akan menjawab seperti ini, oh iya Bu, besok bukunya saya siapkan pada malam hari biar nggak ketinggalan, misalnya LKS-nya atau bukunya atau penanya, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Itu merupakan segitiga restitusi. Apabila anak ada masalah, kita panggil anak tersebut, kenapa masalahnya? Anak. Kemudian si anak kita arahkan untuk mencari solusinya. Gimana solusinya dia mengatasi masalahnya tersebut? Misalnya kadang kalau kita lagi mengajar, ada yang anak kadang makan di kelas. Pernah nggak menemukan seperti itu Bapak Ibu? Ya, kadang kita samperin, kenapa makan di kelas nak? Itu Bu, saya belum sarapan Bu. Nah,
Oke, sekarang makanannya ditaruh dulu ya, kita belajar dulu. Nanti setelah kamu istirahat, temuin ibu. Nah, kita selesaikan masalah yang tadi. Jadi si anak tetap belajar, kemudian setelah istirahat, si anak istirahat dulu, kemudian kita panggil. Nah, kita tanyakan, besok nggak boleh lagi kayak gitu ya, karena kita sudah punya keyakinan kelas. Salah satunya yaitu tidak boleh makan di kelas. Nah, bagaimana solusinya, Nak? Besok saya bangunnya lebih pagi, Bu, sarapan di rumah, jadi tidak akan mengulangi lagi kejadian tadi makan di kelas. Jadi si anak itu sudah menemukan motivasi dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik tadi. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yaitu tadi Bapak Ibu, keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama tadi. Jadi keyakinan kelas tadi sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi kita tanpa harus marah-marah, jadi kita cukup tanyakan apa keyakinan kelas kita. Si anak akan ingat, oh A, B, C, D, Bu. Nah, kamu melanggar ya? Iya, Bu. Nah, bagaimana caranya agar kamu tidak mengulanginya lagi? Nah, si anak akan ngomong, ini gini-gini, Bu. Nah, itu jadi fungsinya keyakinan kelas itu tadi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Saya mengambil gambar ini di internet. Jadi kita panggil si anak, kita selesaikan masalah yang terjadi. Jadi tanpa si anak ini merasa tersinggung, sakit hati kayak gitu. Jadi kita berbicara dari hati ke hati bagaimana cara menangani masalah si anak tadi, dan si anak tadi mencari solusinya. Kita hanya mengarahkan, menambahkan saja. Demikian Bapak Ibu. Apa ada tanggapan dari Bapak Ibu semua atau pertanyaan? Saya persilahkan. Ada, Bu. Ya, silakan Pak. Dari Pak tadi ya, pas mendengarkan tadi Ibu menyampaikan tentang motivasi siswa. Iya. Disampaikan yang berkaitan dengan ranking atau juara tadi. Nah, kalau memang mungkin dalam bentuk ada, ya seperti tadi disampaikan bahwa ranking itu seperti tidak diadakan gitu. Karena untuk apa? Untuk gimana ya? Untuk mengantisipasi anak yang tidak berranking tadi kan itu. Sehingga tidak ada namun sini misalnya apakah ranking ini berbeda dengan juara kan itu. Terus bagaimana cara kita memberikan motivasi juara itu kalau misalnya ranking tidak ada? Aku atau mungkin juara 1, 2, 3 juga tidak ada, tapi untuk memberi motivasi tadi. Apakah mungkin begini, tidak dicantumkan, ditulis, tapi ya tetap diberi hadiah gitu. Ini coba mohon. Ya, terima kasih banyak Pak Dasikun atas pertanyaannya. Kita di sini sharing ya Bapak Ibu. Apabila jawaban saya kurang atau apa boleh ditambahkan. Di sini saya masih dalam proses belajar. Jadi sebenarnya Bapak, kalau dalam kurikulum Merdeka yang kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak itu kan sebenarnya ranking tidak ada sebenarnya menurut aturan. Tetapi rata-rata di sekolah masih ada ya Bapak Ibu ya, masih peringkat 1, 2, 3. Walaupun ibaratnya tidak disebutkan di kelas, misalnya kelas 5, ini 1, 2, 3-nya ini ada, nggak disebutkan misalnya, tapi anak itu sendiri yang tahu. Bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Misalnya si Rara kan peringkat 1 kita panggil, ini hadiahnya, tapi tetap aja Bapak Ibu ya, orang tuanya tahu, teman-temannya tahu ya. Jadi menurut Bu Dewi bagaimana Bu Dewi dalam ranking ini? Apa di sekolah kita tetap diadakan misalnya kelas 5 ada peringkat 1, 2, 3 atau bagaimana? Monggo Bu. Ya sebetulnya kalau menurut kurikulum Merdeka tidak ada, tetapi kadang-kadang untuk memberikan motivasi di kelas semangat gitu kan, untuk memberikan motivasi anak tuh ya diadakan kalau bagi saya ya, karena kalau ada motivasinya pemberian hadiah itu anak-anak yang lain itu akan semangat juga untuk bersaing dengan baik. Itu aja. Bu Hani, silakan. Sama. Terus ya. Iya. Di rapor memang tidak ada peringkat ibu. Iya. Tidak ada lah paling mudah. Cuman di nilai ledger itu namanya. Jadi kita mau gimana ya? Yang ranking terakhir itu ya. Iya betul Bapak. Di situ kan masih tercantum di nilai itu. Ya di rapor nggak ada memang. Dulu kan berapa dikasih Pak, sekarang Ya, sekarang nggak ada. nggak ada.
karena kita kurikulum baru itu ya Bu ya. Maka kadang-kadang saya itu kalau ada dapat nilai legal itu seperti untuk guru aja gitu loh. Nanti kalau anak-anak tuh ya. Iya. Akhir. Iya, memang kita ini memang penerapannya ya Bapak Ibu ya. Tapi itu kembali lagi ke sekolah masing-masing sih Bapak Ibu. Tadi boleh kan pembelian hadiah, tapi sebenarnya kurang efektif karena itu tadi yang saya sebutkan tadi. Tapi sebenarnya tidak apa-apa ya. Jadi di rapot memang tidak ada 1, 2, 3, tetapi dalam ininya kita memberikan stimulus kepada siswa agar bersaing, jadi lebih semangat lagi belajar. Tujuan kita baik sebenarnya Bapak Ibu. Ada lagi tambahan, Bu Cita? Oke Bapak Ibu, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Terima kasih banyak Bapak Ibu, presentasi saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya masih proses dalam belajar. Bapak Ibu mohon bimbingannya, arahannya, nasihatnya. Oke, Bapak Ibu hebat, terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.